Bidadari, chapter 190. Kamu yang bermain api. Aku tahu tentang keberhasilanmu sayang, tapi kecemasanku melebihi segala-galanya. Aku benar-benar takut sekali, sudah menang tender, tapi nanti nggak ada modal. Sudahlah, tak perlu ditakutkan, Bi. Aku sudah janji akan siapkan modalnya, maka aku siapkan. Yang kemarin juga seperti itu kan? Reiko mengingatkan lagi pada Brigita bagaimana Reiko sudah berhasil melobi Raihan dan mendapatkan modal untuk kerjasamanya dengan Pramono Group. Tapi sayang, aku ingin tanya padamu. Apa tidak mungkin kalau Pramono Group yang membantu mengurus masalah keuangannya juga? Karena kata Sandra, agak lambat sekali pencairan dana untuk pembelian barang dari tim Raihan. Jadi mereka nantinya memesannya sedikit lebih lambat. Ini mengganggu proses pembangunan dan tak membuat Gerald jadi melirik keseriusan Pramono Group. Sayang, tapi kan pembangunannya belum dimulai, masih tahun depan, Bi. Dan masih ada rapat yang harus mereka selesaikan dengan Gerald Peterson akhir tahun ini di Prancis, bukan? Kamu sendiri yang bilang kalau mereka akan bertemu dengan Gerald. Lagi pula, aku rasa tidak perlu menunjukkan kesan apapun karena MTC sudah setuju menggunakan jasa kalian, ya sudah. Mereka itu perusahaan besar, profesional, dan mereka tidak main perasaan, sayang. Ini kan bisnis, bukan masalah hati. Tak salah kan kalau Reiko bilang begini? Tidak ada barang yang harus dibeli sekarang, hanya perjanjian kalau mereka akan menanggung modal pembangunan lebih dulu untuk tahap awal dan nanti setelah sekian persen pembangunan selesai, maka akan ada dana yang dikucurkan pihak MTC untuk pembangunan selanjutnya. Dan pembangunannya sendiri masih tahun depan, untuk apa beli bahan sekarang? Tapi kalau pembeliannya sekarang, itu katanya akan lebih murah. Aku tak paham, tapi kan kamu tahu sendiri, kalau kita membayar lebih dulu, kita akan dapat harga yang lebih baik dari produsen. Kita juga sering begitu. Iya, tapi resiko lebih besar sayang. Kalau modal sendiri kecil-kecilan kayak kita nggak masalah. Ini kan besar. Iya sih. Lagi pula, aku yakin kok, Raihan bukan orang yang picik. Kamu lihat bagaimana bisnis konstruksi milik papinya, Bondan yang semakin besar saat ini. Bahkan memiliki saham meningkat lebih pesat dari perusahaan Pramono beberapa bulan terakhir. Mereka baru mendapatkan tender dari pemerintah juga. Bayu sangat kompeten, apalagi Roy juga membantunya. Aku rasa tak ada yang perlu diragukan. Kamu lihat kan, aku menyelesaikan urusanku dengan Aurora Corporation dengan bantuan tim mereka. Tentu saja, Reiko tidak menceritakan kalau dia memberikan 20% keuntungan bagi timnya. Atau Brigita bisa saja mengamuk mendengar ini. Dan untungnya lagi, mereka memang memiliki pengaturan uang yang terpisah seperti kebanyakan pasangan-pasangan modern zaman sekarang, yang tidak menggabungkan harta kekayaan masing-masing. Ya sudah, nanti aku akan bicarakan ini dengan Sandra. Lagi pula, aku memang lagi nggak mood juga bahas tender itu. Kenapa sih nggak bertemu dengan Gerald bulan ini saja? Aku benar-benar ingin lihat wajahnya dan ingin mengenalnya dekat. Duh, kenapa sampai akhir tahun baru bisa bertemu? Dan kenapa memulai pembangunannya lama sekali? Seakan-akan Gerald tidak benar-benar berminat untuk membangun resortnya bersama dengan Pramono Group. Brigita juga sempat kepikiran begini, tapi kemudian dia menepisnya. Mungkin karena hukum, karena perundang-undangan, dan karena izin pemerintah yang ribet. Tapi kan sekarang aku bisa punya kesempatan bertemu dengannya lebih dulu, mudah-mudahan. Brigita tak mau membebani pikirannya. Lagi pula, sekarang dia memikirkan sesuatu yang lainnya. Dan modal itu bagaimana? Kembali lagi pembahasan soal ini yang diangkatnya. Tak mau memberikan selamat dulu untukku, kah, Bi? Tidak, aku tidak akan memberikan selamat sebelum kamu bertemu denganku dan membayar hutangmu padaku. Membiarkan aku tidur sendirian selama 2 bulan. Jawaban yang kembali membuat Reiko tersenyum menahan geli. Percayalah padaku, aku pun juga merindukanmu, Bi. Dan untuk modal jangan khawatir, besok aku akan mengurusnya dan akan masuk ke dalam rekening BIA dengan pengawasan Lesmana. Tak masalah kalau mau diawasi seperti apa juga. Karena yang penting bagiku bertemu dengan Gerald Peterson, dan saat hatinya menjadi milikku, ku buang kau dan keluargamu.
Sinisati Brigitta yang memang belum pernah bertemu dengan Gerald, tapi pria itu sudah memiliki sejuta pesona untuknya. Kamu serius soal modal? Makanya Brigitta kembali mengklarifikasinya. Iya, jadi jangan pikirkan lagi soalan ini. Fokus aja pada timmu, bagaimana kalian bisa menang nanti tendernya ya, Bi? Baiklah sayang, kalau begitu, terima kasih ya. Kamu sudah berhasil membuatku tenang. Dan maafkan aku, karena tidak ada kata selamat untukmu. Sebelum 2 bulan kerinduanku ini, kamu bayarkan untukku. Pandai dia merajuk padaku. Cici Reiko lirih setelah telepon itu dimatikan. Bahkan dia tidak mau mengatakan kalau dia mencintaiku. Kurang ajar kau, Bi. Benar-benar membuatku gemas dan merindukanmu jadinya. Gerutu Reiko yang kembali lagi melemparkan handphonenya di meja. Tentu saja, tidak membanting, hanya menaruhnya sedikit kasar dan kembali fokus pada pekerjaannya. Siang itu hingga menjelang sore, dia memang fokus dan tidak mau diganggu. Karena sore hari dirinya harus berangkat ke bandara. Tidak butuh waktu lama untuk mengurus semuanya. Karena Denny sudah melakukan double check untuk keperluan mereka kembali ke Indonesia. Reiko menggunakan pesawat jet pribadinya sehingga tidak terlalu ribet di bandara. Hanya 1/4 jam waktunya menunggu dari sejak tiba, masuk ke dalam pesawat hingga moda transportasi yang akan membawanya kembali ke Indonesia sudah mengudara. Pekerjaanku yang lainnya, Denny, aku ingin mengecek apa saja yang besok akan kita bahas di perusahaan. Dan apa kamu sudah memfollow up papaku tentang kerjasama antara BIA dengan Adiwijaya Group? Belum sampai pesawat itu di posisi sabuk pengaman tak harus digunakan lagi, Reiko sudah sibuk dengan kerjaannya lagi. Seakan-akan tidak ada waktu untuknya beristirahat. Bahkan tadi di dalam mobil, Reiko juga terus saja membicarakan masalah bisnis. Sudah Pak Reiko, ini laporannya. Untung, Denny sudah terbiasa dengan sikap Reiko 2 bulan terakhir ini. Tidak pernah sedetik pun Reiko membiarkan dirinya termangu dan diam tanpa melakukan sesuatu. Reiko juga sibuk, terus bergerak, terus berpikir, fokus pada kerjaannya lebih dari orang normal bekerja. Tak heran kalau Reiko mirip mesin hidup. Sampai Reiko benar-benar lelah, barulah dia tidur dan akan dilihatnya kembali hanya pekerjaan saat membuka mata. Saya rasa Anda bisa istirahat dulu Pak Reiko, karena jadwal Anda pasti padat sekali setelah sampai di Jakarta. Mungkin makan dulu? Karena dari tadi malam Anda belum makan. Pagi itu, mereka masih ada waktu sekitar setengah jam saat Reiko terbangun sebelum pesawat landing. Aku nggak lapar. Tadi sebetulnya saran bijak menurut Denny, tapi Reiko tetap menolaknya. Aku ingin melihat proposal yang kuminta. Apa sudah kamu buat? Untuk BIA dan Adiwijaya Group? Gara-gara Reiko, Denny juga tidak bisa beristirahat. Dia pun mengangguk dan menunjukkan yang diminta bosnya. Reiko memintanya ketika mereka mengudara dari Abu Dhabi ke Jakarta. Membuat Denny juga ikutan kurang tidur. Bagus. Aku rasa ini menjanjikan dan ini fair untuk kedua belah pihak. Reiko pun tersenyum puas. Kirimkan ini ke papaku dan kirimkan juga ke Lesmana supaya kakekku bisa membacanya. Baik Pak Reiko, dan kata-kata ini terlontar ketika roda pesawat baru saja menempel di landasan pacu. Mobil yang membawaku nanti sudah siap kan? Sudah Pak Reiko, mobil itu hanya akan membawa kita sampai ke helipad dan nanti ke perusahaan kita akan pakai helikopter sesuai dengan keinginan Anda. Senang Reiko karena memang dia tidak ingin macet-macetan dulu sekarang. Dan memang tidak ada waktu untuk itu. Pekerjaannya di kantor menumpuk. Awalnya memang hanya celebration sebagai rasa terima kasih perusahaan akan keberhasilan Reiko dan tim mengembangkan perusahaan ke Timur Tengah. Selanjutnya, Reiko fokus pada semua kewajibannya, mulai dari kerjasama bisnis baru yang dibuatnya, ditambah lagi dia juga harus mengecek urusan kantor yang sudah diberikan oleh Endra kepadanya. Sulit Reiko beristirahat, karena dia juga memang tak ingin melakukan itu. Rasanya cuma mau natap semua berkas, rapat, dan mengurus semua tanggung jawabnya itu, seperti robot. Bahkan Reiko tak sempat memikirkan makan. Reiko, apa masih banyak kerjaanmu? Barulah sore itu, selepas matahari tenggelam, Reiko berhenti sejenak dari aktivitasnya saat Endra datang ke ruangannya. Iya, Papa. Aku masih harus menyelesaikan ini. Ada apa, Papa?
Dan Denny, apa dia akan jadi sekretarisku? Kamu yang minta Mimi dipecat, dan Denny bukan hanya sekretarismu, dia akan jadi asistenmu. Aku rasa kamu sudah membutuhkan Denny, karena sebentar lagi kamu menggantikan Papa sebagai CEO Adiwijaya Group. Reiko hanya mengangguk pasrah, meski dia bukan orang yang suka punya asisten. Terlebih lagi, Reiko sadar Denny bukanlah asisten yang loyal untuknya. Dia adalah mata-mata papanya. Ini membuat Reiko tak nyaman. Tapi, apa dia punya pilihan? Itu aja yang mau Papa sampaikan? Malas memikirkan itu berlebihan, makanya Reiko menanyakan niat papanya datang yang sebenarnya. Aku ingin menyampaikan tentang Raditya Prayoga. Reiko paham kemana arah pembicaraannya. Dia mencari tahu tentang aku, Papa. Dia juga sudah tahu semuanya tentang aku dan Aida. Tapi dia tidak akan mengganggu urusanku. Dia cukup profesional, Papa. Makanya Reiko langsung menjelaskan. Tapi jawaban Reiko ini tak membuat Endra merasa tenang sama sekali. Persaingan bisnis dengan keluarga Prayoga masih menghantuinya untuk menjadikan perusahaannya nomor 1 di tanah Nusantara. Endra duduk di kursi berhadapan dengan kursi kerja Reiko dengan tatapan yang sulit pada putranya. Apa yang dia inginkan? Suara Endra juga berat menanyakan ini. Anaknya sakit, Papa. Reiko tahu ini adalah obrolan yang sulit, makanya dia menutup berkasnya. Dan anak itu memiliki kedekatan dengan Aida, tambah Reiko lagi. Karena kebodohanmu mengajaknya ke pila keluarganya itu, Reiko tak bisa mengelak disalahkan begini. Dia hanya mengangguk pasrah. Dia ingin Aida datang ke rumahnya Sabtu ini, Papa. Dan sepertinya dia cuma ingin anaknya mendapat stimulus orang yang bisa mengerti bagaimana berkomunikasi dengan anak itu. Aku tak paham, Papa. Aku kurang suka dengan anak itu yang seperti mayat hidup. Dia nggak seceria saudara kembarnya yang terlihat manis dan lebih menggemaskan. Ya, karena Reiko bukan orang yang mendalami psikologi, dia tak paham dengan masalah mental begini. Anak kembar tak selamanya mirip, tapi mereka unik. Entah kenapa, wajah Endra terlihat cemas, meski tak menutupi matanya, masih menunjukkan emosi pada putranya. Kalau begitu, lakukan apapun dan bujuk wanita itu mengikuti keinginan Raditya supaya tidak membuat masalah. Dan ingat, pastikan dia tak mengadu pada kakekmu. Tak tahu lagi dia bagaimana harus bicara dengan anaknya, sehingga kalimat itulah yang terurai sebelum Endra berdiri. Kamu yang menyulut api, maka kamu yang harus menyelesaikan, dan jangan sampai ini mempengaruhi kesehatan kakekmu dan membuat masalah baru. Itulah ucapan terakhir Endra sambil dia berjalan membelakangi Reiko menuju pintu dan keluar meninggalkan anaknya yang moodnya kembali tak baik. Apa yang harus kulakukan untuk membujuknya? Reiko tak ingin memikirkan ini dulu sebetulnya, tapi gara-gara ini dia jadi kehilangan keinginan untuk melanjutkannya bekerja. Kamu yang menyulut api, maka kamu yang harus menyelesaikan, dan jangan sampai ini mempengaruhi kesehatan kakekmu dan membuat masalah baru. Itulah ucapan terakhir Endra sambil dia berjalan membelakangi Reiko menuju pintu dan keluar meninggalkan anaknya yang moodnya kembali tak baik. Apa yang harus kulakukan untuk membujuknya? Reiko tak ingin memikirkan ini dulu sebetulnya, tapi gara-gara ini dia jadi kehilangan keinginan untuk melanjutkannya bekerja. Karena itulah, aku pulang sajalah, kerjakan nanti malam saja. Akhirnya Reiko memutuskan ini. Dia tidak pulang dengan kendaraannya sendiri, karena Reiko meninggalkan mobilnya di basement apartemen. Mobil kantor yang mengantarnya sampai lobi apartemen yang sudah ditinggalkannya selama 2 bulan. Lagi-lagi, aku harus melewati lift. Kesal sekali dirinya, tapi memang tak ada pilihan. Lantainya adalah lantai paling tinggi, jadi tak mungkin juga kan pakai tangga darurat. Tapi apa yang harus aku katakan untuk mengajaknya weekend ini? Reiko masih belum bisa menentukan alasannya. Tapi dia sudah masuk ke dalam apartemennya yang kali ini memang membuat suasana hatinya jadi tak karuan. Aku benar-benar merindukan tempat ini. Iya, karena itu adalah apartemen yang didesain olehnya dan memang merupakan masterpiece-nya. Jelas Reiko tersenyum senang, apalagi sudah 2 bulan dia tak kembali. Sial, perutku kenapa tiba-tiba perih? Berapa kali sudah aku melewatkan jam makanku? Kenapa Denny tak mengingatkan?
Reiko baru ingat, terakhir dirinya makan di pembukaan launching cabang perusahaannya di Abu Dhabi. Itu pun juga porsi kecil, karena di jamuan makan lebih banyak mengobrolnya untuk menghormati pemerintah setempat, yang memang hadir sebagai tamu khusus dalam peresmian kantor cabang mereka. Sampai pucat begini wajahku dan gemetaran. Sambil memegang perutnya yang nyeri, Reiko bicara. Kepalanya pening dan perih pahit di mulutnya berasal dari gas lambung dan cairan empedu bercampur tak bisa dihindari. Terus, bagaimana aku membuat makan kalau sakit begini? Tanganku keringat dingin juga. Kesel Reiko, makanya teringat sesuatu. Setidaknya, kau harus membayar ongkos tinggal di apartemen ini. Bisik hati Reiko saat tangannya mengetuk sebuah pintu. Hingga ketukan kedua itu dilepaskan lagi karena si pemilik kamar belum membukanya juga. Hanya itu kata-kata yang keluar dari seorang wanita ketika dia membuka sedikit pintunya dan melihat siapa yang ada di luar kamarnya. Cepat buatkan aku makanan yang berkuah dan hangat, lalu bawa ke ruang kerjaku.